Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Dwi Wicaksana. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil dari kerja praktek saya selama kurang lebih 1,5 bulan. Tema yang saya usung berjudulkan penerapan Total Productive Maintenance atau TPM menggunakan metode Overall Equipment Effectiveness untuk meminimasi cyclic losses pada mesin blistering. Kemudian ini ada lokasi perusahaan saya, yaitu berada di kawasan Industri Dewa Silikon 3, Jalan Soka nomor 2 Cicau, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jadi latar belakang perusahaan saya ini merupakan perusahaan biofarmasi dan merupakan anak perusahaan dari PT Kalbe Farma Tbk. Untuk saat ini sudah ada 3 produk komersil yang sudah dirilis dari perusahaan saya, yaitu ada Mapo Epotein Alpha, kemudian ada Lecogen 330 ml dan Ezolin 300 ml. Kemudian ada latar belakang, jadi mesin blistering ini digunakan untuk mencetak kemasan blister dari produk-produk farmasi. Jadi permasalahan yang timbul dari mesin ini yaitu sering terjadinya downtime yang mengakibatkan speed mesin menurun di bawah spesifikasi yang tertera, yaitu sebesar 200 pieces per menit. Jadi saya untuk mengukur nilai keefektifan dari mesin ini, saya menggunakan metode Overall Equipment Effectiveness untuk mengetahui apa saja cyclic losses yang terjadi, dan saya menggunakan pendekatan Total Productive Maintenance agar mencapai kinerja ideal dengan tercapainya zero loss tanpa kerusakan dan tanpa waste pada proses produksi. Kemudian ada rumusan masalah dari penelitian saya, yaitu bagaimana nilai OE pada mesin blistering ini dibandingkan dengan nilai OE dari standar dari Japan Institute of Plant Maintenance. Kemudian apa saja cyclic losses yang terjadi selama mesin blistering ini beroperasi. Kemudian bagaimana usulan penerapan Total Productive Maintenance untuk meliminasi cyclic losses saat mesin blistering beroperasi. Kemudian ada tujuan penelitian yang menjawab dari rumusan masalah. Yang pertama yaitu untuk mengetahui nilai OE yang terdapat pada mesin blistering apakah sudah termasuk dalam kategori Japan Institute of Plant Maintenance. Kemudian untuk mengetahui cyclic losses apa saja yang terjadi selama mesin blistering ini beroperasi. Dan yang ketiga ada untuk memberikan usulan perbaikan berbasis Total Productive Maintenance untuk meliminasi cyclic losses yang terjadi. Kemudian ada perhitungan OE, yaitu di perhitungan OE berdasarkan 3 kriteria, yaitu ada availability rate, performance rate, dan quality rate. Untuk menghitung nilai availability rate didapatkan dari machine operating time per plant production time kali 100%. Kemudian untuk menghitung nilai performance rate didapatkan dari actual average speed per maximum machine speed kali 100%. Dan untuk menghitung nilai quality ratio didapatkan dari total product per reject product per total product kali 100%. Kemudian berdasarkan hasil perhitungan rata-rata OE selama 14 periode didapatkan nilai availability rate sebesar 41,70%, kemudian nilai performance rate sebesar 50,71%, kemudian nilai quality rate sebesar 99,99%. Kemudian ada perbandingan nilai OE dari perusahaan dengan nilai OE dari Japan Institute of Plant Maintenance. Dari nilai OE sendiri masih terlampau jauh berdasarkan standar JIPM, yaitu di atas 90%, sedangkan nilai perusahaan hanya 41,70%. Kemudian nilai performance dari JIPM itu sebesar di atas 95%, sedangkan dari perusahaan hanya 50,71%. Untuk quality rate sendiri sudah memenuhi karena nilai dari standar dari JIPM sebesar di atas 99%, sedangkan nilai perusahaan sudah 99,99%. Untuk nilai keseluruhan sendiri masih terlampau sangat jauh. Nilai dari standar JIPM sebesar di atas 85%, sedangkan nilai perusahaan hanya 20,77%. Nilai ini belum memenuhi standar JIPM dan dapat dikatakan belum optimal. Hal ini dapat menyebabkan kerugian dari perusahaan dan bisa menyebabkan daya saing perusahaan bisa menurun. Kemudian ada analisis cyclic losses yang terjadi selama mesin blistering beroperasi, yaitu terdapat breakdown yang memiliki kontribusi paling besar sebesar 72%, kemudian ada reduce speed sebesar 4%, idling and minor stoppage sebesar 9%, setup and adjustment sebesar 8%, dan rework proses sebesar 7%. Kemudian ada analisis diagram Pareto dari cyclic losses yang terjadi tadi. Dapat dilihat bahwa breakdown ini memiliki kontribusi paling besar di antara cyclic losses yang lainnya. Kemudian ada analisis cause and effect diagram atau fishbone
ada dari faktor main, yaitu ada seperti operator belum melakukan change over parts tidak sesuai dengan SOP, kemudian operator belum paham mengenai penanganan mesin apabila terjadi kerusakan, kemudian masih ada kesalahan saat proses setup and adjustment. Kemudian dari faktor metode ada seperti tidak adanya record mengenai downtime pada mesin blistering, kemudian belum diterapkannya autonomous maintenance, dan masih dibutuhkannya training assessment untuk merekrut pekerja secara profesional. Dan kemudian ada faktor material, yaitu ada pergantian lubrikan yang masih belum rutin dan beberapa spare part mesin yang masih susah dicari karena harus melakukan impor. Kemudian dari faktor mesin, yaitu seperti sering terjadinya idling and minor stop edge, kemudian kurangnya maintenance, dan speed mesin yang masih sering menurun. Kemudian yang terakhir ada faktor dari faktor environment, yaitu karena letak mesin yang belum strategis yang tidak berada dalam satu flow proses produksi. Kemudian ada usulan perbaikan yang saya usulkan. Yang pertama terhadap faktor tenaga kerja, yaitu seorang operator harus mendapatkan pelatihan mengenai cara pemeliharaan mengenai mesin apabila mesin mengalami breakdown. Kemudian yang kedua ada menerapkan sanksi apabila pekerja tidak melakukan SOP selama proses produksi. Kemudian ada langkah perbaikan terhadap mesin produksi. Yang pertama yaitu memelihara kondisi wajar pada mesin secara berkala, seperti pembersihan mesin, pengencangan baut dan pergantian spare part mesin yang telah rusak. Kemudian yang kedua ada memelihara kondisi tak wajar pada mesin sedini mungkin, misalnya pemantauan dengan alat bantu diagnostik apabila speed mesin menurun dan banyak terjadinya idling and minor stop edge sehingga dapat langsung dilakukan perbaikan. Kemudian yang ketiga adalah langkah perbaikan terhadap faktor atau material dan bahan baku. Yang pertama yaitu melakukan pemeliharaan dengan cara mengganti lubrikan pada mesin secara teratur setiap bulannya. Kemudian yang kedua melakukan restock pada beberapa spare part penting sehingga apabila terjadi kerusakan bisa langsung diganti. Kemudian ada langkah perbaikan terhadap metode atau proses kerja. Yang pertama perlu diterapkannya SOP baru mengenai pencatatan mesin rusak sehingga kedepannya apabila terjadi mesin rusak lebih gampang didiagnosis. Kemudian yang kedua perlu diterapkannya autonomous maintenance terhadap seluruh karyawan agar mengetahui hal kecil penyebab terjadinya mesin rusak sehingga dapat dihindari. Kemudian yang terakhir ada kelima yaitu terhadap faktor lingkungan, yaitu mengubah tata layout kerja menjadi satu aliran proses produksi. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kurang yang mohon maaf. Terima kasih.